Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1189 mendominasi. Saat Dimas Wu mengerahkan kekuatannya, nyala api di telapak tangannya menjadi lebih panas dan lebih kuat. Itu adalah api matahari. Ketika energi panas api matahari mengembun ke titik tertinggi, udara dingin tiba-tiba tumbuh dan tiba-tiba berubah menjadi api yang yin dan yang dapat dipertukarkan, dan dingin dan panas bergantian. Merasakan hawa dingin nyala api di antara telapak tangannya, sudut mulut Dimas Wu melengkung lebih dalam, dan senyum penuh arti muncul. Dia benar-benar menembus. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memahami kekuatan ekstrim dari pembangkitan dan pengendalian bersama, memahami kekuatan yin dan yang di ruang ini, dan selama pemahaman, tubuhnya terus-menerus ditelan oleh api. Dia merasa saat panas, aku merasakan dingin Iyagi. Dia mengalami pergantian dingin dan panas, dan secara bertahap memahami bahwa nyala api pergantian dingin dan panas ini sebenarnya sama dengan prinsip timbal balik antara yin dan yang, yin, yang, es, api, panas dan dingin. Sebenarnya, mereka semua tumbuh dan menahan satu sama lain, tetapi mereka dapat berubah menjadi satu sama lain. Keberadaan dan hubungan di antara mereka sangat misterius. Selama seseorang memahami salah satunya, seseorang dapat menarik kesimpulan dari satu sama lain dan menanggapi perubahan dengan cara yang sama. Setelah memahaminya dengan seksama, Dimas Wu tiba-tiba meledakkan api di tangannya yang bercampur dengan udara dingin. Baang! Begitu nyala api meledak, ia bergegas ke langit. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba turun dari langit. Cahaya timbal balik dari yin dan yang, perpaduan es dan api, berubah menjadi seberkas cahaya, dan tiba-tiba luruh, masuk ke tubuh Dimas Wu. Pada saat yang sama, halaman kitab suci yang tergantung di udara tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, yang jatuh ke tengah alis Dimas Wu dan jatuh langsung ke pikiran Dimas Wu. Dimas Wu bahkan tidak membuat tembakan formal, dia sudah mendapatkan kitab suci. Dan semua ini karena dia mengerti artinya. Melihat pemandangan ini, mereka yang menderita dalam nyala api tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka memandang Dimas Wu dengan takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa Dimas Wu akan mendapatkan kitab suci dengan begitu mudah. Jelas, Dimas Wu menyerap kitab suci sebagai miliknya karena dia memahami prinsip timbal balik antara yin dan yang, memahami prinsip silih bergantinya dingin dan panas, dan memahami misteri kitab suci. Tampaknya tidak sulit, tetapi pada kenyataannya, sangat sulit untuk memahami hal ini. Kemampuan pemahaman Dimas Wu terlalu luar biasa, sehingga dia akan mengungguli orang lain dan mendapatkan kitab suci terlebih dahulu. Pada saat kitab suci tidak memasuki pikiran Dimas Wu, aura kuat lainnya tiba-tiba mekar di kehampaan, melihat wanita cantik dingin dalam pakaian hitam ketat mengguncang telapak tangannya tiba-tiba, dan tiba-tiba, dia berada di telapak tangannya, api dengan napas sedingin es dengan cepat naik ke langit dan terbang menuju awan. Ketika Dimas Wu melihat ini, matanya tiba-tiba berubah, tentu saja dia tahu bahwa wanita berbaju hitam ini, seperti dia, juga telah menembus misteri. Tapi dia hanya satu langkah lebih lambat dari Dimas Wu, hanya satu langkah Iyagi, dan kitab suci itu akan menjadi miliknya. Faktanya Dimas Wu selangkah lebih maju darinya, dan dia mendapatkan kitab suci. Aku tidak tahu apakah dia akan berjuang untuk merebut kitab suci. Orang-orang yang hadir, melihat wanita berpakaian hitam, Dimas Wu selangkah terlambat, tidak bisa tidak mulai menyerang. Mereka memandang Dimas Wu dengan sedikit tertarik. Faktanya, pada awal tingkat keempat, banyak orang telah memperhatikan wanita berpakaian hitam ini. Penampilannya yang cantik dan temperamennya yang dingin sangat mengesankan, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Pemakan jiwa itu udara dingin dan kepingan salju tidak bisa didapat dekat dengan tubuhnya, dan semua orang secara alami memandangnya dengan kekaguman.
Semua orang tidak ragu bahwa kekuatan wanita berbaju hitam ini pasti salah satu yang terbaik di antara semua orang. Jika dia benar-benar ingin bergerak dan merebut kitab suci dengan Dimas Wu, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus. Di tengah diskusi yang berbisik, tatapan tajam wanita berbaju hitam menyapu ke arah Dimas Wu. Tatapannya sangat tajam, seolah-olah masih ada jejak niat membunuh yang meledak. Tatapan Dimas Wu juga menatap wanita berpakaian hitam itu. Begitu dia bersentuhan dengan pandangan wanita berpakaian hitam itu, pupil hitam Dimas Wu tiba-tiba mengeluarkan sedikit udara dingin, yang lebih dingin daripada hitam. Mata wanita itu lebih tajam dan mendominasi. Dengan mata saling berhadapan, wanita berpakaian hitam itu merasakan dingin di mata Dimas Wu, ekspresinya mengembun. Tatapan tajamnya sedikit melunak tanpa sadar, dan aura pembunuh di matanya menghilang, dan auranya yang sedikit mengganggu, perlahan-lahan menjadi tenang. Jelas, dia tidak punya rencana untuk bergerak lagi. Bab 1190 Jalan Masuk. Dimas Wu dan kontes tatapan diam wanita berpakaian hitam menyebabkan wanita berpakaian hitam menyerang dan berhenti berusaha merebut kitab suci. Namun, orang lain tidak memperhatikan hasil adu mata antara Dimas Wu dan wanita berpakaian hitam itu. Mereka hanya tahu bahwa keduanya saling memandang, dan mereka merasakan suasana ketegangan. Oleh karena itu, semua orang menunggu untuk wanita berbaju hitam dan Dimas Wu resmi dibuka. Namun, faktanya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Mereka menunggu lama dan tidak menunggu keduanya bersaing. Seluruh adegan sangat tenang dan sunyi. Dalam ketenangan yang sunyi ini, semua orang secara bertahap merasa bahwa api di seluruh ruang ini tampaknya secara bertahap sangat melemah. Suhu di tempat kejadian jelas tidak setinggi sebelumnya, bahkan mereka yang hampir tidak bisa menahan api. Itu juga tampaknya telah terlepas. Belenggu dan menyingkirkan siksaan es dan api. Mereka melarikan diri dari gerbang hantu, dan mereka selamat dari krisis kematian ini. Fakta ini membuat semua orang gembira dan sangat bersyukur. Semua orang mulai menyadari bahwa mereka telah berhasil selamat dari lapisan ruang kelima, dan mereka berhasil menembus penghalang. Benar saja, saat berikutnya, nyala api di ruang ini, dalam proses melemah secara perlahan, tiba-tiba menari dengan liar, dan berbagai nyala api terbang di kehampaan tanpa aturan, seolah-olah tertiup angin. Dan orang-orang di tempat kejadian, sama seperti mereka di lantai 4 sebelumnya, tiba-tiba bangkit perlahan. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini, semua orang tidak lagi panik, tetapi terkejut. Mereka membiarkan tubuh mereka naik ke langit, menunggu untuk bertemu dengan tingkat ke-6 Istana Salju Dewa Es. Dreamy Du tidak bisa membantu tetapi mengencangkan tangan Dimas Wu, dan melihat profil sudut Dimas Wu dengan bangga. Tentu saja, dia tahu bahwa kali ini semua orang berhasil menembus tingkat kelima. Itu Dimas Wu Yagi. Itu Dimas Wu telah menembus misteri Yin dan Yang, es dan api, dan memperoleh kitab suci, sehingga setiap orang dapat melarikan diri dari api es, naik dengan aman, dan bersiap untuk memasuki dimensi ke-6. Dimas Wu adalah penyelamat semua orang, Suar, dan dia memimpin semua orang melewati level. Kekaguman dan kepercayaan Dreamy Du pada Dimas Wu sedikit lebih banyak. Suasana hatinya sangat bersemangat. Tak lama kemudian, kelompok orang yang sedang naik daun ini datang ke dimensi lain. Di sini, ini adalah tingkat ke-6 dari Istana Bingshen. Sesampai di sini, wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, mata semua orang melebar, dan mata mereka penuh dengan keajaiban. Karena ruang ini bukan iagi tanah kehancuran, tetapi aula yang megah. Aula itu luas, cerah, megah, dan agung. Orang-orang datang ke sini seolah-olah mereka datang dari neraka ke surga, dan hati mereka heroik. Perasaannya luar biasa deskripsi, tetapi pada saat ini keterkejutan semua orang menguasai segalanya. Mereka menemukan bahwa sudah ada banyak orang di istana megah ini. Untuk orang-orang yang tiba-tiba muncul ini, semua orang sangat bingung dan terkejut.
Berapa banyak orang yang bergegas melewati penghalang. Dreamy Du melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di aula dengan bodoh, dan berkata dengan heran. Sepertinya air di istana Bingshen jauh lebih dalam dari yang kita duga. Dimas Wu sedikit mengernyit, wajahnya menghela nafas berat. Sambil berbicara, dia menatap tajam ke arah orang-orang ini di aula. Setelah melihatnya sebentar, Dimas Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi, dan berkata dalam-dalam, ada beberapa karakter yang lebih menakutkan. Dimas Wu memperhatikan bahwa beberapa orang di aula ini sangat menarik perhatian. Jelas, mereka semua adalah orang yang luar biasa. Sulit bagi Dimas Wu untuk memperhatikan. Namun, tidak semua orang yang ada di tempat kejadian. Setelah Dimas Wu dan rombongan masuk, rombongan lain datang ke aula yang luas ini bersama dengan kabut. Akhirnya, jumlah orang di seluruh aula meningkat menjadi beberapa ratus. Boom! Ketika ratusan orang berkumpul, aula yang megah tiba-tiba bergetar hebat, dan tepat di depan aula, sebuah gerbang patung besar perlahan naik. Pintu itu, besar, berat, megah, tampaknya merupakan pintu masuk ke tempat suci. Detik berikutnya, cahaya putih melintas di kehampaan. Segera setelah itu, sesosok perlahan muncul, berdiri di depan gerbang. Sosok ini putih, adalah lelaki tua seputih salju yang telah muncul sebelumnya, dan juga utusan Istana Bingshen. Selamat datang di pintu masuk Istana Bingshen. Utusan itu berdiri di depan patung, menghadap semua orang di aula, dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan ramah kepada hadirin. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka semua tercengang. Mereka telah mendengar dari utusan sebelumnya bahwa ada 9 level di Istana Bingshen. Hanya setelah melewati 9 level mereka dapat secara resmi memasuki Istana Bingshen dan sekarang, mereka penuh dengan perhitungan, yaitu, mereka telah melewati tingkat kelima, mereka seharusnya tiba di tingkat keenam, tetapi di sini, mengapa pintu masuk ke Istana Bingshen? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.